Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memberi sinyal bahwa timnya bisa bermain tanpa striker murni di tengah sorotan soal lini depan yang tumpul. Diketahui jika musim ini Christian Pulisic dan Rafael Leao justru menjadi penyumbang gol terbanyak, sementara penyerang murni mereka, Santiago Gimenez, belum mencetak gol di Serie A. Kondisi ini memunculkan spekulasi AC Milan akan mencari striker baru pada bursa transfer Januari. Namun dalam sistem 3-5-2 yang digunakan Allegri, Milan kini lebih sering bermain dengan dua penyerang melebar ketimbang satu penyerang tengah. Allegri tampaknya puas dengan duet Rafael Leao dan Christopher Nkunku yang tampil efektif saat melawan Roma, meski keduanya bukan striker murni. Kembalinya Pulisic juga memberi lebih banyak opsi di lini depan Milan. Dengan formasi yang fleksibel dan gaya main cepat, AC Milan kini mengandalkan pergerakan dinamis para penyerang sayap dibandingkan sosok target man di kotak penalti. Strategi ini menunjukkan bahwa Allegri siap menghadapi sisa musim tanpa terlalu bergantung pada striker murni. AC Milan masih mencari striker baru untuk bursa transfer Januari, tapi nama Matteo Pellegrino dari Parma tampaknya bukan pilihan utama. Diketahui jika AC Milan sudah mengeluarkan lebih dari 70 juta euro untuk mendatangkan Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez, namun keduanya belum mencetak gol di Liga Italia musim 2025-2026. Kondisi ini membuat manajemen kembali mempertimbangkan opsi di lini depan. Meski sempat muncul kabar bahwa Pellegrino akan jadi incaran Milan, laporan terbaru menyebutkan bahwa klub masih dalam tahap evaluasi dan belum menentukan arah transfer. Alih-alih merekrut pemain dari liga domestik, Milan justru dikabarkan ingin memanfaatkan dua slot non-Uni Eropa yang masih tersedia untuk mendatangkan talenta muda dari luar Italia, terutama dari Amerika Selatan. Dengan strategi ini, Milan ingin memperkuat lini serang dengan pemain muda yang punya potensi jangka panjang, bukan sekedar tambahan jangka pendek. Rumor kepindahan Robert Lewandowski ke AC Milan kembali mencuat. Media Spanyol melaporkan bahwa Milan sudah bertemu dengan agen Lewandowski, Pini Zahavi, untuk membahas kemungkinan transfer. Striker Barcelona itu menjadi target utama AC Milan karena kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Ia dinilai bisa membawa pengalaman dan karakter kuat di ruang ganti, seperti yang dilakukan Luka Modric sejak bergabung. AC Milan disebut terbuka untuk merekrutnya pada Januari, meski peluangnya kecil, atau menunggu hingga kontraknya habis di musim panas. Sementara itu Robert Lewandowski masih memprioritaskan bertahan di Barcelona dan siap menunggu keputusan klub hingga akhir musim. Jika tidak diperpanjang, ia baru akan mempertimbangkan opsi lain di Eropa. Di sisi lain, Milan sedang mencari tambahan daya gedor setelah Santiago Gimenez belum tampil sesuai harapan. Klub menilai Lewandowski bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini depan musim depan. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut bintang AC Milan Rafael Leao. Pelatih Mikel Arteta ingin menambah pemain sayap kiri dan Leao dianggap sebagai target ideal. Rafael Leao sendiri disebut terbuka untuk mencoba tantangan baru di Liga Inggris setelah sukses bersama Milan di Serie A. Arsenal juga menilai pemain asal Portugal itu bisa menjadi tambahan penting untuk lini serang mereka. Sebelumnya, diketahui jika Bayern Munchen dan beberapa klub Arab Saudi juga sempat menunjukkan minat, namun tidak ada pembicaraan serius dengan Milan. Meski begitu, AC Milan masih bertekad mempertahankan Rafael Leao. Klub bahkan mulai membahas kemungkinan perpanjangan kontrak, sementara sang pemain juga dikabarkan masih betah bermain di San Siro. Penyerang AC Milan Santiago Gimenez diprediksi absen sekitar 5 pekan karena menjalani perawatan cedera pergelangan kaki. Gimenez disebut sudah bermain dengan cedera tersebut selama beberapa bulan terakhir dan kini harus menjalani program pemulihan intensif agar bisa kembali dalam kondisi fit. Cedera ini juga membuatnya tidak bisa memperkuat tim nasional Meksiko pada jeda internasional bulan November ini. Selama masa pemulihan, Santiago Gimenez kemungkinan akan melewatkan beberapa laga penting Milan, termasuk melawan Parma, Inter Milan, Lazio di Coppa Italia, serta Torino. Jika proses pemulihannya berjalan dengan lancar, ia berpeluang kembali saat Milan menghadapi Sassuolo di San Siro pada 14 Desember. Namun klub tidak akan memaksakan kehadirannya sebelum benar-benar pulih.
Galatasaray dikabarkan kembali menunjukkan minat pada bek AC Milan Strahinja Pavlovic setelah gagal merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, klub Turki itu sudah kembali menjalin kontak untuk melihat peluang transfer sang pemain. Namun, peluang Galatasaray tampak kecil karena pelatih Max Allegri kini kembali mempercayai Pavlovic sebagai starter utama. Strahinja Pavlovic direkrut AC Milan dari RB Salzburg pada 2024 dengan biaya sekitar 18 juta euro. Ia tampil solid dalam formasi 3 bek dan terus menunjukkan perkembangan positif setiap laga. Bek asal Serbia itu bahkan mencetak gol kemenangan saat melawan AS Roma yang disebut sebagai salah satu performa terbaiknya sejauh ini. AC Milan diyakini tidak berniat melepas Pavlovic karena ia dianggap masih memiliki potensi besar untuk menjadi bek top di masa depan. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan ingin tetap mempertahankan Davide Bertisaghi musim ini. Ia percaya pemain muda itu bisa punya peran penting bagi tim. Secara keseluruhan, skuad Milan sebenarnya sudah cukup stabil. Hampir semua pemain tahu posisi dan perannya. Tapi ada satu posisi yang masih jadi perdebatan, yakni posisi bek kiri. Menariknya sektor ini justru salah satu kekuatan utama Milan musim ini. Menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, Allegri sedang mempertimbangkan 2 nama untuk posisi tersebut. Mereka adalah Davide Bertisaghi dan Pervis Estupiñán. Setelah sempat pusing karena banyak pemain cedera, kini sang pelatih justru punya masalah mewah, 2 pemain bagus untuk satu posisi. Estupiñán yang baru bergabung musim panas lalu sempat cedera pergelangan kaki dan absen cukup lama. Saat itulah Bertisaghi tampil luar biasa dan mulai menarik perhatian Allegri, apalagi mengingat usianya yang masih muda. Keduanya sendiri punya gaya bermain yang berbeda. Pervis Estupiñán lebih kuat secara fisik, punya akurasi umpan tinggi dan sering mengirimkan bola progresif ke depan. Sementara Davide Bertisaghi lebih tenang dalam menguasai bola dan bermain aman, tapi justru sedikit unggul dalam menciptakan peluang. Secara pertahanan, keduanya cukup seimbang. Pilihan akhir ada di tangan Allegri. Apakah ia akan memilih pengalaman Estupiñán atau semangat muda Bertisaghi, tergantung kebutuhan taktik Milan saat menghadapi Parma akhir pekan ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.